Kan gitu kan. Banyak orang dulu nggak pernah berani mengatakan aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Jarang sekali Mas Bento. Dan pada akhirnya orang mengejar kelimpahan itu karena dorongan egonya, Pak. Ya, selama ini kan begitu. Maka kan kita ajarkan kenapa ada kelas kehidupan. Kan selalu saya katakan kan, ya, harus bermanfaat bagi banyak orang. Maka apa tagline-nya? Sugih bareng happy bar. Banyak orang tidak mau berbagi. Bahkan banyak orang ketika yang lain sukses pun dia malah sakit hati. Biasanya Seperti itu kan? Ya. Ini kan kita rubah gitu loh. Ketika ada orang lain sukses dicurigai. Ketika ada orang lain kehidupannya menjadi naik, bagaimana dia menghambat kan itu? pernah Pak Niko Mengalami sampai hari ini. Tapi saya santai aja, itu urusan dia. Saya pun nggak akan terpancing, saya pun nggak akan terpengaruh itu. Itu urusanmu. Tapi bagaimana ketika orang justru dengan sikap Pak Niko yang dalam tanda kutip tidak melawan, mereka justru terus menggempur itu, Pak? Ya silakan aja. Itu sebenarnya mereka seperti melempar bara api tadi. Nah kalau kita nggak menanggapi dengan bara api kan lama-lama apinya padam. Iya. Iya kan? Tapi kalau mereka melempar bara api dan kita lempar bara api, wow, semakin besar apinya. Dan semua sama-sama jadi abu. Jadi abu. Iya kan? Nggak ada yang menang kan itu kan? Nah, justru silakan kirim lempar bara api. Saya justru kasih perisai air. Yang bawa ketenangan, dingin kan itu kan. Lama-lama kan orang akan kemampuannya, energinya lama-lama habis kan itu kan. Betul. Dan yang menang justru yang ya saya sih nggak pikir menang atau kalah lah. Tidak ada istilah itu, Pak. Saya cukup melakukan apa menjadi bagian saya aja. Saya nggak terlalu merespon apa yang dilakukan orang lain. Nah, seringkali banyak orang kenapa menjadi stres, terlalu ngurusin orang lain. Iya kan? Terlalu fokus ke orang lain itu loh. Jadi nilai orang lain, sampah yang seharusnya dibuang. Iya, dipikul lagi kan. Menguti sampah tadi kan itu loh. Saya tuh gak pernah terpancing dengan apa yang dilakukan orang. Itu urusan dia. Masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri kok. Ya. Cuman ada orang yang merasa bahwa saya perlu memperbaiki image ini karena itu image saya, reputasi saya. Bagaimana, Pak? Jadi kan saya selalu katakan apa? Kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Kalau dasarnya udah baik, ngapain harus diperbaiki? Iya kan? Kalau dasarnya udah baik, ngapain harus diperbaiki? Permata itu mau dikasih kotoran kan tetap permata ada nilainya. Coba uang 1.000 tak kasih kotoran dikit tetap diambil orang. Gak mungkin kan? Wah ini ada kotorannya kan itu kan. Nilainya tidak akan berubah. Nilainya tidak akan berubah. Meski apapun yang tetap diambil. Ya. Iya kan, diambil kan itu. Maka jangan terpengaruh dengan itu. Justru yang kita kasihan dengan yang tadi, yang membuang kotoran tadi, yang melempar bara api tadi. Sebelum dilempar kan dia dulu yang kotor, yang kena dulu. Betul. Sebelum bara api dilempar kan dia kebakar dulu kan itu kan. Boleh saya katakan bahwa mungkin hanya segelintir, Pak, orang yang sudah mencapai kesadaran begini. Bagi Pak Niko, ini kan ingin mendobrak sesuatu yang selama ini sudah menjadi kebiasaan, rutinitas itu. Ya. Gimana, Pak? Sulitnya? Sebetulnya gini, karena saya kan juga, kalau saya berpikir gini sih, lakukan aja. Lakukan dan membawa dampak. Gitu loh. Dan kita memang berharap dari orang-orang yang sudah bersama dengan kita ini, mereka pun akan menjadi dampak di daerahnya masing-masing gitu loh. Ya. Menduplikasi ya? Iya, menduplikasi. Sebenarnya kalau perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak mungkin akan merubah bangsa Indonesia ini kalau diri saya nggak berubah. Perubahan dimulai dari person to person sebetulnya. Orang per orang. Diri, keluarga, lalu. Iya, betul kan itu kan. Nah, selama ini banyak orang pengen merubah bangsa dan negara, tapi kehidupan sendiri pun nggak membawa dampak kan? Gimana kan itu? Kak, ya ibaratnya terang-terang kecil ini, cahaya-cahaya kecil ini kalau menyatu nanti kan akan menerangi yang lainnya juga gitu. Betul. Itu. Jadi saya nggak terlalu mulu-mulu Mas Belto ya. Saya akan berusaha menjadi cahaya kecil dan cahaya itu akan menular ke berbagai daerah, berbagai kota.
Ya. Nah, ini banyak juga pertanyaan Pak yang terutama dari orang-orang yang baru mungkin mengenal Pak Niko. Hubungannya apa dengan keberlimpahan itu sendiri? Ya justru ketika kita sudah secara spiritual kita sudah clear, otomatis dampaknya ya tadi bicara kelimpahan, ya bicara mimpi yang tanpa batas tadi. Sebesar apa Pak mimpi yang boleh kita ciptakan? Tidak ada batas, silahkan mimpi sebesar-besarnya. Bicara ide-ide yang tanpa batas, ya bicara kreativitas ini jadi kata Pak kreator, ya kita bisa mencipta tadi kan itu kan. Maka ketika kita bersama Tuhan artinya apa? Kita bersama sang kreator yang tanpa batas tadi. Gitu loh, yang tanpa batasan. Nah, seringkali kalau kita belum terhubung ke sana, kita masih dalam wilayah keterbatasan. Gitu. Masih pakai logika, portal-portalnya masih kuat. Sementara Tuhan sendiri tidak terbatas kan. Tuhan tidak pernah membatasi umatnya untuk kamu berkreasi, untuk kamu mencipta. Contoh sekarang ya, apakah kita bisa mengikuti apa yang dipikirkan Elon Musk yang sekarang ini? Iya. Ya, dia pengen nanti di Mars, Pak. Di Marsan itu kan, ya. Kita perjalanan ke Mars sehari bisa beberapa kali kan gitu. Ternyata kan Tuhan nggak pernah membatasi. Iya kan? Sementara kita masih ribut aja tentang hal-hal yang bikin ribut di medsos, saling menyerang, saling menghakimi, saling ini kan. Sementara Elon Musk sudah berpikir bagaimana ada kehidupan di Mars. Gitu. Tapi bagaimana dengan misalkan orang takut, wah kalau saya misalkan bermimpi sesuatu katakanlah ini nanti selaras gak ya dengan kehendak Tuhan? Apa dia ada ketakutan? Enggak, justru Tuhan itu memberikan kebebasan pada kita. Silakan kamu berkehendak, karena aku Tuhanmu yang tidak terbatas. Ada dimensi diriku dalam dirimu, ada percikan energi diriku yang ada dalam dirimu. Dan aku pun bersama dengan kamu. Silakan kamu mimpi apapun, gitu. Karena memang diriku tidak terbatas. Nah, yang batasnya kita kan itu kan. Betul. Asal itu tujuannya baik, saya pikir Tuhan pasti setuju kan itu kan. Parameternya baik dan tidaknya membawa dampak. Oke. Dampak baik kan, gitu loh. Tapi kalau mimpimu hanya untuk kepentinganmu sendiri, contoh sering banyak orang terjebak kan ketika saya tanya, kamu pengen apa sih gitu. Kemarin kan saya sempat di tempat kita itu kan dilayani anak-anak sambil mereka ada kesempatan melayani saya gitu kan. Ketika saya tanya ke mereka, ayo mumpung sekarang saya mau tanya, apa keinginanmu kan itu kan, sampaikan. Apa yang dikatakan? Pak, saya pengen menaikkan derajat kehidupan orang tua saya. Pak, saya pengen anak saya nanti menjadi bisa kuliah tinggi. Pak, aku pengen kehidupanku nanti ekonominya baik. Pak, aku pengen utangku lunas. Ya Pak, ini kan semua bicara apa? Ego semua itu kan. Dampaknya hanya untuk apa? Untuk dirinya sendiri aja. Iya, terlalu kecil gitu loh. Padahal tadi ibaratnya saya ngomong tadi kan mewakili semesta tadi. Kan tak kasih pertanyaan tadi, apa yang kamu inginkan itu loh. Aduh, itu luas sekali sebetulnya. Tapi banyak orang terjebak apa? Di ego. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan cukup kecil keluarganya kan itu kan. Aku merasa ajarkan, enak mana sekarang ketika saya tanya tadi kamu menjawab, Pak, aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Otomatis jawaban itu udah mengcover kehidupannya dan keluarganya. Selama ini saya ketemu ribuan orang tuh semua masih terjebak ke dalam egoisme, nafsunya, bicara lingkup kecil. Padahal Tuhan itu besar, tapi dia selalu bicara lingkup kecil. Betul Pak.